Halo everybody, apa kabar kalian semua? Semoga kita dilancarkan rezekinya dan selalu diberikan kesehatan. Aing Still Crusher akan merangkum sebuah film yang berjudul Flashpoint. Film ini akan menceritakan seorang polisi yang amazing untuk menangkap para pelaku penyelundupan yang dilakukan oleh 3 bersaudara dari Vietnam. Untuk film ini memiliki genre action, crime, dan thriller yang disutradarai oleh Wilson Yip dan dibintangi aktor-aktor luhur seperti Cholin Chow, Donnie Yen, Louis Ko, dan Ray Lui. Apa teman-teman semua penasaran dengan aksi-aksi AA Donnie Yen? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Di awal film kita akan diperlihatkan para anak-anak ABG yang sedang joget di tengah hiburan malam. Di tempat hiburan malam dengan diiringi suara musik yang sangat full bass membuat atmosfer perjogedan menjadi acep. Sementara yang lain asik joget, pria bernama Hu sedang mendapat musibah di kamar mandi di mana handphonenya tak sengaja kecemplung ke dalam kloset duduk. Sempat dikodok menggunakan tangan ke dalam kloset namun tidak juga membuahkan hasil karena kepalang pusing dia menghajar kloset tersebut sampai tak berdaya. Mereka adalah Za, Tony. Tiba-tiba datang para anggota polisi yang salah satu anggota polisi yang hebat dari yang lain adalah Mak Jun. Kita panggil saja Donnie Yen. Donnie dan para anggota yang lain hendak merazia tempat hiburan mereka karena ada laporan dari tetangga yang mengeluhkan suaranya sampai terdengar ke rumahnya. Dengan nyeleneh pemuda bernama Hua Seng tiba-tiba menyiram wajah Donnie dengan anggur merah miliknya. Dirasa pemuda tersebut ngelunjak maka Hua Seng harus menerima akibatnya dari Donnie. Lalu Donnie disidang oleh atasannya di anggota kepolisian terkait Donnie yang selalu sengaja melukai tersangka kejahatan hingga mengakibatkan cedera yang sangat serius di setiap kali dia mengikuti operasi. Bahkan Donnie sudah mematahkan rekor yang telah lalu. Donnie membantah mereka yang sebenarnya menangkap polisi atau pencuri. Aneh banget kan? Kita menghajar penjahat, kita yang dipolisikan. Jadikan Donnie serba salah untuk memberantas kejahatan. Seolah-olah kejahatan dilindungi oleh polisi. Di tempat lain, tepatnya di tempat bermain golf, tiba-tiba didatangi oleh anak tongkrongan lain. Permasalahannya adalah karena Za tidak juga mengirimkan barang kepada mereka dengan alasan-alasan lain, sehingga membuat si ketua tongkrongan ngamuk, menendang Hua Seng sampai terpental, lalu menyuruh mereka untuk memanggil saudara mereka yang bernama Tony untuk keluar. Ya, perkataannya tersebut langsung disambut oleh Tony yang langsung menyerenteng melemparkan kursi kepadanya, bahkan membabat habis satu persatu anak buahnya. Rupanya Hua Seng melakukan penyamaran untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Tony dan saudara-saudaranya. Dia ngutruk kepada Donnie karena telah melukainya di tempat hiburan. Namun waktu itu dia menyiram Donnie dengan anggur merah dan jika apabila Donnie tidak menghajarnya maka penyamaran mereka akan terbongkar. Za memberikan uang kepada Hua Seng. Uang tersebut Hua Seng ditabung untuk resiko sehari-hari. Setelah makan mie dia menelpon seseorang. Setelah menelpon nih sejenak sambil menghirup batang sebat. Lalu pacarnya datang yang dulunya mantan saya. Dia kemari karena rindu berat sudah lama tak bertemu dengan Hua Seng. Siangnya Hua Seng dan Hu pergi ke suatu tempat di mana Hu turun dari mobil. Di saat si korban ingin memasukkan saldo rekeningnya, tiba-tiba Hu datang dengan sebilah sajam yang mengkadek tangannya sampai berdarah. Istri dan anak si korban ketakutan keluar dari mobil hingga lari terbirit-birit sementara suaminya dihajar terus oleh Hu di dalam mobil. Atas terlibatnya Hua Seng dibawa oleh polisi untuk dihadapkan kepada si bapak inspektur. Sementara si korban harus mendapatkan luka yang sangat serius, harus melakukan perawatan di rumah sakit. Di acara ulang tahun ibu dari 3 bersaudara, Hua Seng membawakan hadiah untuk diberikan kepada ibu mereka sambil mengatakan semoga panjang umur. Saudara mereka yang bernama Hu Mung Sang Mangsing Tepuguh, Za memarahinya karena berisik dan membuat ibu mereka ketakutan, lalu menyuruh si Hu untuk meminta maaf dan berlutut kepada ibunya. Walaupun mereka suka melakukan kejahatan, namun mereka peduli terhadap ibu mereka sendiri. Hua Seng mengkontak Donnie bahwa ketiga bersaudara tersebut akan pergi ke suatu tempat.
Di tengah perjalanan, Za menyuruh Tony untuk mengambil uangnya sementara dia mengantarkan si ibu. Hua Sheng ditelepon oleh si pacar yang sudah berada di depan rumahnya. Akhirnya mereka pun sampai di tempat penyimpanan uang. Seperti sudah tahu kodenya, mereka dengan mudah membuka brankas dan mengambil semua uang yang ada di dalamnya. Sampai-sampai Hua Sheng terkejut dengan aksi mereka yang menyelundupkan uang sebanyak itu. Setelah mengambil semua uang mereka bergegas pergi dari sana. Mereka lupa mengunci pintu. Kemudian Hua Sheng meminta agar dirinya saja untuk menguncinya. Kesempatan itu dia manfaatkan untuk memberitahu Doni kalau mereka akan segera melarikan diri. Tiba-tiba Doni menatap Hua Sheng dan menyuruhnya untuk duduk di belakang mobil saja, lalu meminta ponsel milik Hua Sheng karena terpaksa dia memberikannya pada Tony. Sementara Za membawa ibunya dikejar-kejar oleh polisi karena takut ketangkap. Za melaju kencang mobil yang dikendarainya. Ibunya yang tak kuat sampai membuatnya ingin muntah. Walaupun sudah bersusah payah, akhirnya Za berhasil dibekukan oleh polisi. Hua Sheng tak tahu harus bagaimana lagi ketika Tony menelpon Doni dengan ponsel milik Hua Sheng bahwa mereka menuju dermaga untuk pergi ke Vietnam. Sontak Hua Sheng memberanikan diri dengan keluar dari mobil walaupun mobil tersebut melaju sangat kencang. Tony yang sudah menyadari itu sejak awal langsung memutar balik mobilnya lalu menabrak Hua Sheng sampai ngalabeng. Karena mendapatkan luka parah, Hua Sheng dibawa ke rumah sakit. Di situ sudah ada Doni. Doni dimarahi oleh pacarnya Hua Sheng yang ujung-ujung ngambek menyalahkan Doni atas yang terjadi kepada pacarnya. Selesai dari rumah sakit, Doni menemui si ibu dari 3 bersaudara yang sedang menjadi incaran polisi. Karena Doni orang yang tidak tegaan, dia menitipkan si ibu ke panti jompo agar ada yang menjaganya. Berhubung si ibu lagi ulang tahun, dia memberi Doni sesuatu berwarna merah, gak tahu tiket atau voucher wifi. Sementara Za memiliki nasib yang berbeda dari kedua saudaranya, di mana ia harus mendekam di penjara dan harus melakukan persidangan. Karena terlibat dalam aksi penyelundupan, dia tidak diperbolehkan keluar negeri, bahkan semua asetnya akan dibekukan oleh polisi sampai kasusnya ditutup. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, Hua Sheng sekarang sudah lumayan baikan walaupun masih menggunakan tongkat untuk berjalan karena kakinya belum sembuh total. Hari ini dia sudah diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit dengan pacarnya yang selalu mendampinginya di setiap pahit manisnya, setiap pahit kumanya gitu. Doni sudah menunggunya. Doni mengatakan kepada Hua Sheng kalau minggu depan dia akan menjadi pejabat sipil. Di tempat lain, Tony dan Hu sudah datang kembali. Tony langsung menemui ibunya lalu membawanya ke tempat yang dulu mereka tinggali. Setelah itu akan menjemput Za dan meninggalkan Hong Kong. Hu yang dikenal tereges menghajar seseorang pria di suatu tempat. Walaupun pria tersebut sudah tak berdaya, Hu menghabisinya dengan sebuah bodem. Anak buah mereka memasukkan bom yang memicu ledakan, lalu memasukkannya ke dalam daging ayam yang sudah dibakar, kemudian mengirimkannya kepada Hua Sheng dan kawan-kawannya. Kurir yang mengantarkan paket tersebut ingin mencoba menekan tombol detonator, namun tidak kunjung aktif juga. Kemudian dia mengetuknya, tiba-tiba batu baterainya jatuh ke lantai bawah. Dengan tergesa-gesa dia mengambil kembali. Karena dagingnya kurang matang, si inspektur memasukkannya ke dalam oven. Kurir yang memperhatikan mereka dari jauh mencoba menekan tombol detonator dan timbul sebuah ledakan besar dari dalam. Mereka semua pun terhempas hingga mengakibatkan kerusakan. Aksi acara Botram pun jadi kacau setelah mereka mendapatkan kiriman daging ayam yang berisi sebuah bom. Si bapak inspektur tadi harus tewas di tempat, sementara yang lain hanya mendapatkan luka-luka ringan. Kesedihan harus dialami oleh Hua Sheng di mana pacarnya harus pingsan di sana. Setelah semuanya terpercaya, Doni hanya duduk terlemas-lemas. Si pacar masih berada dalam ruangan pengawasan dan keadaannya baik-baik saja. Secara resmi si ibu ini akan menggantikan si bapak inspektur. Hua Sheng memarahi si ibu yang tidak percaya pada mereka, padahal mereka sudah tahu kalau pelakunya orang Vietnam. Saking kesalnya, Hua Sheng mengatakan kalau seragam polisi itu bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk membela kebenaran.
memberantas kejahatan, pencurian, pembadogan, pembegalan. Karena Hwaseng masih marah, dia menyetir mobil dengan kencang di tempat yang sudah didoser, kemudian mengeluarkan seseorang dari dalam bagasi mobil lalu menghajarnya dan meminta keberadaan Tony. Karena dia bisa saja membunuhnya, Donnie menghentikan Hwaseng dan memarahinya atas kekonyolan yang dia lakukan. Hari demi hari aksi kejahatan semakin marak saja. Lagi dan lagi Donnie dibuat muak dengan keputusan si ibu inspektur. Namun Donnie tidak mendengarkannya. Karena Hwaseng adalah saksi yang harus dipastikan selamat untuk di acara pengadilan, Donnie menyuruh mereka untuk berjaga-jaga di setiap sudut tempat rumah sakit. Di saat bersamaan para penjahat masuk ke rumah sakit untuk menculik si pasar Hwaseng dengan menyamar sebagai petugas kebersihan di sana. Ketika Donnie sudah masuk ke dalam lift, di dalam sudah ada penjahat yang siap menembaknya. Namun hal itu terhenti ketika ada si Gelis dan Hwaseng yang ingin masuk di lift yang sama. Dan di sini yang membuat saya haneul adalah ketika si Gelis yang malahan masuk ke dalam dengan menodongkan sepucuk pistol yang alhasil si Gelis tewas di dalam. Niatnya sih baik bener mencoba membantu Donnie, tapi lihat situasi dulu dong. Jangan coba membahayakan diri sendiri. Jadinya gitu kan. Setelah itu mereka melakukan aksi udag-udagan yang membuat si penjahat terpojok. Donnie sudah siap untuk menembak. Donnie melepaskan pistolnya karena dia menyandra seorang anak perempuan dan melemparnya. Ya, di sini ketika Donnie dibuat marah, dia lalu menghajar si penjahat tanpa henti, menggunakan pukulannya yang super kuat, bahkan gerakan ala-ala Smackdown, hingga memukulinya tak henti-henti sampai orang-orang memperhatikan Donnie yang menghabisi penjahat tersebut. Sementara si pacar sudah diculik oleh Tony, dia meminta Hwaseng untuk bersaksi di pengadilan hingga akhirnya Za terbebas dari tuntutannya karena kurangnya bukti. Hwaseng yang sudah tidak sabar mencoba menjemput pacarnya dari Tony, namun Za yang baru terbebas sambil nyerengeh dengan sebatang sebat. Ketika berjalan, Donnie menghampirinya dari belakang dan dengan HP Za, Donnie akan menghajar Tony sampai ke bulu keleknya. Kemudian Hwaseng dihubat habis oleh Tony sampai tak berdaya. Menuntun Za menggunakan sepucuk pistol untuk membawa Donnie ke tempat markas mereka berada. Donnie memperhatikan posisi mereka yang sudah ada sniper dari atas rumah. Kemungkinan sesuatu hal yang besar akan terjadi. Dengan berani Donnie menghampiri Tony dan kawan-kawan dengan Za sebagai sandranya. Karena Tony menembak Hwaseng dari jauh, Donnie menembak telinganya Za hingga untuk mencari posisi yang high ground, Donnie lari sekencang-kencangnya diikuti oleh mereka yang terus mengejarnya sampai akhirnya Donnie lari ke ladang rumput yang tinggi dan bersembunyi. Tony dan kawan-kawan kebingungan sampai akhirnya Za naik ke atas tunggul kayu dan menembakkan bedil dereded miliknya. Karena tidak ingin meninggalkan Donnie yang sudah menyelamatkan dirinya dan si pacar, Hwaseng memutar balik dan menabrakkan mobilnya sampai membuatnya ngapung. Dengan kemampuan snipernya, Donnie berhasil menembak Za saat melayang. Tanpa Hwaseng ketahui, Tony menembakkan pistol kepadanya sampai tawalakaya. Sekarang mereka berdua saling berhadapan satu sama lain karena pelurunya habis. Tony berlari untuk mengambil magazin. Setibanya di sana, Donnie sudah siap menembak dengan AWM miliknya. Namun karena pelurunya habis juga, Donnie melakukan perkelahian. Perkelahian berlanjut sangat sengit sampai-sampai membuat mereka berdua terjatuh ke bawah. Tidak cukup sampai di situ, Donnie mengajaknya berduel sampai titik darah penghabisan. Di sini jurus combo Donnie mulai keluar. Dia mulai ancang-ancang dengan melakukan gaya banteng acelok dan melakukan pukulannya yang kuat. Sampai-sampai Donnie kewalahan menangkis pukulannya tersebut. Donnie membuka jaketnya dan mulai ngamuk dengan pukulan yang sudah diajari oleh The Rock. Kemarin saya melihatnya di itu tuh Louis Gadog. Untuk menyelesaikannya, Donnie mengunci Tony dengan kuat sampai membuatnya tak bisa berbuat banyak. Berteriak untuk melampiaskan amarahnya. Hwaseng sudah tersadar dan Donnie sedang sila serta Tony yang dicancang oleh Donnie. Tamat. Gimana toh aksi-aksi saudara saya, Donnie Yen? Keren bukan? Pokoknya edan we lah. Thanks for watching, yang artinya hatur nuhun pisan.